kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala mempercayakan saya lagi untuk saya sama dengan saudara belajar lagi dari bagian firman Tuhan. Berdoa dengan firman Allah, kita mendengar, kita mengerti, kita melakukan, karena itulah kebahagiaan kita. Saya 2 kali, ini kali yang kedua saya kesini, saudara. Saya kesini pertama saya menyampaikan apa, saudara? Ada ingat? Saya Apa? kuasa Yesus. Kuasa Yesus. Ibrani 13 ayat 8 ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Rupanya yang saya tabur tidak sia-sia, tapi tetap saudara ingat. Sekarang saya mengambil di ini Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Kitab Mazmur 90 ayat 10. Ada yang membaca Mazmur 90 ayat 10. Ketemu? Amin. Mazmur 90 ayat 10. Silakan dibaca. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, terima kasih. Masa hidup kami, umur kita, Musa memberi batasan 70, 80 tahun. Saya umur 70, saudara. Saya umur 70. Tadi saya tanya kepada seorang bapak, 75. Jadi kalau kita 70, 75, gimana saudara? Gimana? Ya. Anugerah, puji Tuhan, anugerah. Cuma masalahnya yang ingin saya sampaikan, kalau kita sudah umurnya 70 ke atas, nah itu persoalannya, karena anugerah. Lalu kita mau ngapain? Maksud saya begitu. Yang 17 tahun tidak ada kan ya? Yang 17 tahun tidak ada kan? Semua rata-rata 70. Jadi kalau saudara ngerti 70, ya apa? Siap-siaplah. Siap-siap. Alkitab katakan begitu. Bukan siapa-siapa. Alkitab katakan umur hidup kami 70. Kalau kuat 80. Berlalunya buru-buru. Gimana saudara? Musa yang ngomong itu ya 70, 80. Tapi kalau kita belajar saudara, Musa itu sudah ada, coba umur berapa Musa? 120. Ulangan 34 ayat 7 ya. Coba. Ulangan 34 ayat 7. Kita ulangan pasal 34 ayat 7. Ketemu? Ulangan 34 ayat yang ke-7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Yang ngomong 70 80 siapa? Musa. Tapi kenapa Musa sendiri umurnya sampai 120 tahun? Kok bisa? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Amin. Saudara, gampangnya ngono ya. Gampangnya ngono. Tapi kita cari tahu kenapa Musa yang ngomong 70 80 kok dia mati sampai umur 120 tahun. Coba kalau kita lihat Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 4, kita lihat Musa, saudara, coba kita belajar dulu. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23. Musa umurnya berapa tadi ketika mati? 120 tahun. 40 tahun pertama Musa di Mesir. Kok tahu? Alkitab kata begitu ya. Di mana tadi? Mesir. Bukan. Ayatnya maksud saya. Mesir. Ya? Salah. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23. Kisah 7 ayat 23. Itu 40 tahun pertama di Mesir. Lalu kalau kita lihat lagi 40 tahun kedua Musa di mana? Padang gurun mana? Midian. Ayatnya di mana? Kisah 7 ayat 30. Iya kan? Itu kan.
40 tahun pertama di mana? Di Mesir. Sampai 40 tahun berikutnya di mana? Di Midian. Di Midian. Kalau saudara membaca Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 4, kita lihat Musa lagi menggembala domba mertuanya. Mertuanya Musa siapa? Yitro. Musa sedang menggembala. Ketika Musa menggembala, datang firman Tuhan, Musa, kamu tak utus mengeluarkan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu tugas Tuhan berikan kepada Musa. Lalu Musa ngomong apa? Kok nggak bisa ngomong sih? Musa ngomong apa, saudara-saudara? Walasane ono wes saudara. Tangkap saudara ya. Kalau saudara umur 70, 80 tahun suruh pimpin pujian saja, iren saudara. Ya. Disuruh apa enggak mau? Suruh Musa. Ketika ada umur 80 tahun suruh Musa balik ke Mesir, keluarkan bangsa Israel itu dari Mesir, bawa menuju tanah Kanaan. Musa macam-macam alasan di saudara. Alasannya macam-macam. 1001 macam alasan. Tidak mau. Tapi belakangan kenapa Musa mau? Kenapa belakangan Musa mau? Ya? Bukan masalah didampingi Harun. Kita lihat Mazmur 90 ayat 12. Coba baca Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Tadi ayat yang ke-10, sekarang ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 12. Ketemu? Dari renungan. Ajarilah aku ini. Ya, silakan baca. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Awalnya Musa tidak mau. Ketika Musa tidak mau, aku pernah ngomong 70, 80. Sekarang ini saya sudah umur 80. Lah kalau saya tidak mau, ya wes. Sesuai dengan kata-kata saya sendiri, saya tinggal tunggu mati. Musa ngerti, ajarilah aku ini Tuhan, menghitung hari-hariku yang kulalui dalam dunia ini. Setelah Musa awalnya tidak mau, lalu ketika dia mulai menghitung 40 tahun pertama di Mesir, 40 tahun kedua di Midian. Saya kan sudah umur, kalau saya umur 80 berarti selesai. Berarti Masuk ke surga. kok bisa masuk ke surga itu gimana? Kok bisa masuk ke surga enak? Iya. Musa ngitung. Iya. Saya wis umur 80. Nek saya umur 80. Lalu saya kok tidak mau melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini. Musa sadar kalau sekarang ini saya udah umur 80. Kalau saya tidak mau melayani Tuhan, selesailah. Dia sendiri yang ngomong kok Mazmur 90 ayat 10. Makanya tadi saya mau katakan, Musa awalnya tidak mau. Tapi setelah dia menghitung, saya bisa umur 80. Saya sih yang ngomong 70, 80. Nanti saya tidak mau melayani Tuhan. Ya wes sampai di sini. Gimana? Saudara gimana? Rata-rata umur 70-an ya, kecuali Pak Wijaya ya. Pak Wijaya jauh lebih muda dibanding saya, saudara. Tadi rata-rata sudah 70. 40 lebih. 40. Pak Wijaya. Iya. Kalau sudah 70, 80, kita sudah tidak menghitung. Musa hitung. Ini 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Saya kan udah 80 tahun. Kalau udah 80 tahun, selesailah.
Tapi kalau kita lihat ketika Musa, saudara, dia menghitung, saya udah 80 tahun, Tuhan mau pakai saya. Akhirnya Musa katakan, oke, saya berangkat ke Mesir. Ketika Musa berangkat ke Mesir, umur 80, tidak mati, saudara. Tuhan pakai Musa luar biasa. Saudara mau dipakai Tuhan? Saudara mau dipakai Tuhan? Atau sampai di sini saja, saudara? Podo-podo 70, podo-podo 80. Kalau kita hidup ini percuma, hidup ini tidak berguna, hidup ini tidak kita baik melayani Tuhan. Tadi lu 70, 80 selesai. Iya kan? Hitung. Saya ini umurnya sudah. Kalau hidup yang ada, berarti kesempatan yang Tuhan berikan pada saya. Tuhan beri kesempatan buat saya untuk melayani. Kok saya tidak mau melayani? Ini tidak berguna. Wes panggil saja. Biar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak berguna. Catat ya, saudara. Kalau saudara sudah rata-rata seumur saya, bahkan lebih, ada banyak yang lebih dari saya. Saudara, kebaktian kok tidak mau, siap-siaplah. Apa? Iya, betul. Kalau saudara sudah usia seperti saya ini 70, bahkan ada yang lebih, kok suruh melayani kok tidak mau? Ya sudahlah, tidak mau apa-apa. Jujur saja. Kebaktian tidak mau, melayani tidak mau. Wis percuma wis sampai di sini saja. Mau? Siap saudara-saudara? Siap? Tenang tak? Siap tenang tak? Itu loh saudara. Kita ngomong siap, tapi tiba-tiba kok besok saudara sakit perut, wedi, ke dokter, katanya siap. Iya kan? Mari hitung. Ajarilah aku ini Tuhan, menghitung hari-hariku yang ku lalui dalam dunia ini dengan senyum atau air mata. Musa awalnya enggak, saya wis tua, cuma umur 80. Saudara seringkali beralasan begitu. Ayo bu, ayo tante, ayo om, kebaktian. Saya wis tua, melaku ora. Ya wis. Jangan heran kalau Tuhan segera gitu. Tapi kalau saudara seperti Musa, hidup ini ada kesempatan sudah berikan, sudah gunakan untuk melayani Tuhan. Musa yang sudah umur 80 tahun itu Tuhan tambah lagi dengan 40 tahun. Sehingga Musa mati umur. Saya tanya, Musa mati enggak? Ayo, Musa mati enggak? Enggak mati. Mati enggak? Loh kok bilang enggak sih? Kalau baca Ulangan 34 ayat 7 coba baca. Mati dibubur kok. Ulangan 34 ayat 7 coba dibaca. Mati Musa. Iya kan mati. Cuma catatannya saudara bagi Ulangan 34 lalu Yudas ayat 9. Coba Yudas ayat 9. Kitab Yudas ayat 9. Ada yang hafal saudara? Yudas ayat 9. Ya, ketemu? Yudas ayat 9. Ayo. Tidak ada yang bawa Alkitab, saudara. Alkitabnya bukan bisa gitu loh, saudara. Alkitab tidak gowo, Alkitab tidak iso. Ini apa? Kira-kira hidup saudara mau buat apa? Buat. Tetapi pembunuh malaikat Ya. Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, Ya. tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadap engkau. Jadi Ulangan 34 ayat 7 jelas Musa mati. Lalu kasih kenapa kok kuburnya tidak ada? Kenapa kuburnya tidak ada? Nah, mayat Musa direbut sama Mikael, iya kan? Malaikat. Direbut untuk apa? Direbut sama tadi? Malaikat. Hah? Malaikat itu akeh pak, sing jelas opo malaikat sing rebut iku, iya kan?
Michael, Ya, Mikael. Direbut sama Mikael. Untuk apa kalau mayat Musa direbut? Ayo, dibangkitkan Musa. Musa dibangkitkan. Nah, kita lihat Musa umur 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian. Dia diminta Tuhan untuk melayani. Seandainya dia tidak mau, stop sampai di situ. Tapi ketika dia mau melayani, tambah lagi. walaupun dia kata aku tuwek, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan mau pakai, itu loh saudara. Sekali lagi, masuk kita tuwek, saudara. Kalau Tuhan mau pakai, tidak ada yang mustahil, saudara. Siap sajalah. Ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan mau pakai kita, mari kita menyerah. Musa, dia ketika dipanggil Tuhan umur berapa tadi? 80 tahun. Jabatan Musa apa? Musa ya sebagai nabi, Musa ya sebagai raja, Musa juga sebagai imam. 3 jabatan itu Musa itu luar biasa. Kalau saya melayani, kalau saudara melayani, ada nyanyian kuno saya ingat, tetap muda, uhiranlah, diselamatkan, lebih mulia, tidak ada yang bisa ya. Yang terbaik, layani dia, haleluya, puji Tuhan. Mari layani Tuhan. Ketika Musa walaupun dia umur 80, ketika dia siap untuk melayani Tuhan, kita lihat Tuhan angkat Musa, Tuhan tambah Musa 40 tahun lagi, saudara. Sehingga kita lihat Musa jadi nabi, Musa jadi imam, Musa juga jadi raja dari orang Israel. Bahkan kalau kita baca di Matius pasal 17, ketika Yesus dalam kemuliaan, yang datang mendampingi Yesus siapa? Musa. Kehormatan yang luar biasa. Kenapa? Ketika Tuhan panggil dia kok siap untuk melayani. Makanya saudara, ketika Tuhan panggil saudara, mari siapkan hatimu Tuhan. Itu siap. Tuhan panggil kita sebagai apapun. Kalau kita lihat belajar Musa, Tuhan saudara, dia akan memberi petugas kepada Musa, bukan yang Musa tidak bisa. Sama juga kepada kita, saudara. Tuhan memberi tugas kepada kita, bukan yang kita tidak bisa. Yang penting kita mau. Ketika kita mau, Tuhan akan pakai kita luar biasa. Soalnya mau tidak, saudara? Mau tidak? Musa tidak mau gimana? Mandek, bolong-bolong. Dia sendiri yang memberi batasan kok. Tapi karena dia mau melayani, tambah lagi berapa tahun? 40 tahun, malah jabatannya luar biasa. Di Matius 17 malah Musa kita lihat Yesus dalam bukit kemuliaan. Nah, Musa datang ke situ sama Elia. Iya kan? Wahyu pasal 11 kita lihat Musa nanti akan datang lagi. Kehormatan yang luar biasa karena apa? Walaupun dia tua, tapi siap untuk melayani. Mari saudara, Tuhan masih memberi kita sampai saat ini. Tuhan memberi kita umur, berarti kesempatan yang ada, jangan sia-siakan. Kesempatan yang ada, mari kita pakai untuk melayani Tuhan. Saya ambil satu lagi. Coba, kalau kita ke Lukas pasal 1 ayat 5, 6, 7 sampai 9, Pak. Injil Lukas pasal 1 ayat 5, 6, 7, 8, 9. Nanti sudah baca satu perikop itu. Lukas pasalnya yang pertama ayat 5 mulai sampai 9. Ketemu? Amin. Ketemu? Amin apa angel? Amin. Lukas 1 ayat 5 sampai 9. Itu. Pada zaman Herodes, Ya. Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas,
Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya, terima kasih. Zakaria sama Elisabet. Zakaria sama Elisabet, kalau kita bandingkan kita dengan Zakaria Elisabet, ayo. Zakaria itu sama Elisabet, kata ayat 5 gimana? Coba baca ulang ayat 5. Pada zaman Herodes, Iya. raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Ya. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, Nah, namanya Elisabet. Terus belakangnya ini. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak Iya. cacat. Zakaria dan Elisabet gimana? Benar di hadapan Allah. Hidupnya nurut firman Allah. Iya kan? Dengan tidak bercacat. Sama saudara kira-kira rohani mana? Zakaria Elisabet. Hah? Rohani saudara sedikit. Iya kan? Saudara kebagian cok bolos kok. Iya kan? Iya kan? Iya kan, suruh melayani tarik ulur, saudara. Iya kan? Iya kan? Zakaria sama Elisabet sama saudara tua mana kira-kira? Keduanya sudah lanjut umur. Iya kan? Ada kata kalimat juga kan? Keduanya sudah. Iya. Tapi kalau kita lihat keduanya itu, kalau dia mulai menikah, Zakaria sama Elisabet yang dia minta apa? Anak. Tuhan, saya ini setia loh Tuhan. Saya ini nurut akan firman-Mu loh Tuhan. Saya ini kurang apa Tuhan? Kenapa kau tidak beri saya anak? Saudara sering komplain seperti itu. Sering komplain begitu. Seringkali kita minta, hari ini saya bayar hutang. Kenapa saya berdoa? Kenapa tidak berkati? Kita butuh hal yang tidak prinsip, hal yang sepele. Kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Iya kan? Berapa banyak kali kita semacam motung. Sebenarnya kita, Tuhan kenapa? Zakaria sama Elisabet, kalau toh dia sudah tua, tidak pernah motung. Dia selalu memuji Tuhan saja. Memuji Tuhan. Yang saya senang saudara, di usia yang lanjut, kalau toh doanya belum dijawab oleh Tuhan, tapi kita lihat ketika diundi, siapa imam yang akan membakar ukupan? Yang kena undi justru siapa? Yang kena undi siapa? Zakaria. Kalau itu saudara sudah mau ngomong apa? Saya bis tuwe. Iya kan? Saya sembahyang lu mulai ngantenanya sampai sekarang tidak dikabulkan kok. Iya kan? Zakaria sampai sebenarnya komplain begitu saudara. Komplain begitu. Kenapa itu saudara? Tapi kalau kita belajar Zakaria Elisabet yang benar di hadapan Tuhan, nurut firman Allah dengan benar, lurus itu saudara. Kalau tahu dia sudah tua, ketika diambil undi, Zakaria yang kena. Itu jelas katakan begitu. Ketika Zakaria yang kena undi, Zakaria ngomong apa? Aku wis tuwek. Saudara pernah ngomong begitu? Pernah ngomong begitu ketika saudara Tuhan suruh saudara sesuatu? Zakaria itu sebenarnya atas minta anak saja saya tidak dikabulkan. Saya sekarang wis tuwek.
Kenapa saya sudah tua ini? Kenapa kok saya yang suruh membakar ungkupan? Kok ada yang lain? Kok ada yang lain? Kenapa saya? Itu Zakaria seperti itu, saudara. Kalau boleh saya terangkan. Tapi kalau kita belajar, saudara, Zakaria ini, saudara, akhirnya dia siap, dia melayani Tuhan. Saudara mestinya melayani Tuhan. Kalau toh sudah tua, kalau toh saudara sudah berdoa untuk sesuatu hal belum dikabulkan, mari mau tetap setia, mau tetap melayani Tuhan, mau tetap setia berbakti pada Tuhan. Puji Tuhan. Yang saya senang ketika Zakaria dia nurut firman Allah, melakukan tugas yang Tuhan berikan pada dia. Pada saat dia bertugas itu, pada saat dia melakukan pekerjaan Tuhan itu, datanglah malaikat Tuhan, malaikat Jibril. Ngomong apa? Zakaria, tahun depan kamu akan punya anak. Coba, kapan Zakaria dapat berkat yang luar biasa itu? Kapan? Kapan Zakaria dapat berkat yang luar biasa itu? Pada saat dia walaupun sudah tua, tapi dia siap untuk melayani Tuhan. Seperti Musa, ajarilah aku ini Tuhan, menghitung hari-hariku. Zakaria, wajah aku tua, aku tugas, aku laksanakan dengan sebaik-baiknya. Belajar dari Zakaria, saudara. Ketika saudara belajar dari Zakaria, satu kali kelak, justru di tengah-tengah saudara melayani Tuhan, di tengah-tengah pelayanan, di situ kita lihat ada jawaban doa yang luar biasa kepada Zakaria seperti itu. Ya kan, ketika dia sedang membakar ungkupan, mereka Zakaria, doamu didengar, doamu dijawab, tahun depan kamu punya anak. Anaknya Zakaria itu luar biasa. Di Matius 11 ayat 11, orang yang paling besar yang dilahirkan oleh paling besar, ya Yohanes Pembaptis, anaknya Zakaria. Kapan Zakaria dapat berkat itu? Kapan? Ketika dia sudah tua. Secara logikanya, aku wis tuwek, tidak bisa. Orang lain sajalah yang melayani. Saya sudah tua, saya tidak mau, saya tidak sanggup. Tapi Zakaria tidak ngomong begitu. Zakaria siap. Walaupun sudah tua dia melayani. Dan ketika dia melayani, justru jawaban doa yang selama ini dinyatakan. Tahun depan punya anak. Kapan Zakaria dapat berkat itu? Kapan? Ketika dia melayani. Ketika dia melayani Tuhan. Sekian lama dia berdoa, sebenarnya ada jawaban. Tapi ketika dia melayani Tuhan, walaupun katakan dia sudah tua, walaupun katakan dia sudah sebenarnya tidak berdaya, tapi saya siap, saya melayani. Ketika itulah justru doanya dijawab oleh Tuhan. Zakaria punya anak yang namanya Yohanes Pembaptis. Catatan Matius 11, Yohanes Pembaptis. Ada orang yang dilahirkan manusia. Yohanes Pembaptis adalah orang yang terbesar. Luar biasa. Makanya saudara, yang bisa sampaikan, mari saudara, kalau kita sudah tua, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Ketika kita mau melayani, Tuhan siapkan berkat yang seperti Musa ditambah 40 tahun, seperti Zakaria, sudah masa tuanya didapat anak yang luar biasa. Zakaria seperti itu. Saya yakin saudara semua juga akan punya pengalaman yang seperti itu. Masih aku tetap setia berbakti. Yesus tolong. Amin. Yesus kami itu apa? Yesus tolong kami. Itu asalnya dari mana? Yesus tolong kami. Yesus tolong saya. Tolong saya pribadi. Yesus kami. Kenapa enggak Yesus saudara? Request kita. Amin. Kita. Yesus tolong. Saudara akan ditolong Tuhan. Amin. Manakala hidup yang ada ini kita pakai melayani. Tuhan akan kasih umur panjang. Tuhan akan beri kita kekuatan, kemampuan. Bahkan Tuhan, ketika kita melayani, justru kita akan dapat berkat yang luar biasa. Apa yang mata belum lihat, apa yang telinga belum dengar, apa yang belum timbul dalam hati, Tuhan berikan kepada kita yang mengasihi. Ya,
Kita sudah tua, tapi ketika kita mengasihi dia, Tuhan akan memberikan yang luar biasa. Saya akhiri dengan kesaksian. Tadi baru cerita tentang Pak Wimpi. Saudara, satu ketika Pak Wimpi kasih tugas saya ke Pacitan. Ke Pacitan, tidak tahu versi yang tugaskan Pak saya sama Pak Wijaya sama ada. Pak Ishak ke Pacitan. Gua bawa motor dewek, nyopir dewek, bayar hotel dewek, boleh makan dewek. Orang mau PK nih. Coba. Saya kan sampai di Pulau Soro kan, saudara. Cuma masalahnya saya mau enggak, saudara. Saya ingat saya sekolah di rumah sakit sama di SKB itu 58 hari. 58 hari waktu COVID-19 itu saya walaupun tidak ada gejala apa-apa, saya masuk di rumah sakit itu 28 hari, di SKB itu di isolasi itu 30 hari, 58 hari. Ketika 58 hari itu saya tidak mau, tapi saya nolongso saja. Dalam nelongsoan saya itu saya janji, Tuhan, kalau saya sembuh, kalau saya bisa pulang, saya siap melayani. Kemanapun Engkau suruh, saya akan pergi, saya akan melayani, termasuk ke sini, saudara. Amin. Ya, nah ini kaitannya dengan sana suatu Pacitan. Saya pernah ke Pacitan bersama Pak Wimpi, tapi waktu itu pas longsor itu juga kira-kira 20 kilo ke Pacitan, balik karena tidak bisa dilalui itu. Nah belakangan hari ditugaskan lagi ke sana. Catatannya tadi, apa catatannya tadi? Bawa motor dewe, nyupir dewe, boleh makan dewe, bayar hotel dewe, KTPK. tidak ono PK. Oh, Pak, kalau ada PK ya lumayan ya. Tidak boleh terima PK. Itu hukumnya Pak Wimpi seperti itu. Tidak tahu kalau kepada Wijaya mungkin lain ya. Lain mungkin ya. Itu saudara. Hukumnya begitu. Saya mau ngomong apa? Saya sudah ngomong, Tuhan, kemanapun engkau suruh, saya siap. Berangkat saya ke Pacitan. Ke Pacitan dari Malang itu naik travel itu harusnya jam 9 pagi. Loh, dibatalkan. Untung saya sudah di Malang, di anak saya jam 9 malam itu berangkat. Ya, tapi saya senang saudara, justru pada saat saya tugas tidak boleh terima PK, tapi banyak jemaat yang nyangoni saya. Itu ada yang bayar di hotel buat saya, ada yang kasih makan saya. Itu loh saudara. Tuhan, nah itu. Sementara saya pokoknya melayani Tuhan, disitulah Tuhan. Seperti Zakaria diberkati ketika melayani, demikian juga ketika saya melayani ada berkat-berkat yang luar biasa. Mari saudara, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Jangan jawab karena aku wis tuwek. Saya juga gembala sidang, saudara. Ada beberapa jemaat itu, saudara, seringkali kalau disuruh, ayo besok lagi, ayo besok, ayo. Jawabannya itu, aku wis tuwek. Mau diapakan lagi, saudara? Mau diapakan lagi? Kalau jawabnya begitu, ya sudahlah, biar saja. Kalau dia udah mau, orang lain mau. Seandainya Musa tidak mau, Tuhan akan suruh yang lain, saudara. Itu saudara, Tuhan tidak pernah kurang cara, saudara. Tuhan tidak pernah kurang orang. Kalau saya tidak mau setia berbakti, Tuhan akan kirim jiwa-jiwa yang lain. Amin. Itu. Kalau kita tidak mau melayani, saudara, Tuhan akan kirim hamba Tuhan yang lain untuk melayani. Hidup ini adalah umur kita berapa? 70, 80. Berlalunya buru-buru. Makanya kita harus ajarilah aku hingga menghitung hari-hari. Hitung saudara. Kita sudah umur piro, tinggal tinggal dicariin saja. Suruh kebaktian kok engelnya luar biasa. Suruh melayani kok engelnya luar biasa. Lalu nanti jadi apa? Saya yakin ketika kita berada di Musa, umurnya tidak 80 ditambah 40 tahun. Seperti Zakaria, saudara, ketika dia melayani, selama ini doanya tidak dijawab, tapi ketika dia melayani, justru doanya dijawab. Saya yakin
ketika kita melayani, disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Bisa karya. Seperti pengalaman saya tadi itu loh saudara. Nah, sebenarnya itu loh. Semuanya. Saya waktu itu barangkali pernah cerita Mbak Wijaya juga. Beliau kan nggak usah berangkat Om, nggak usah berangkat. Sebenarnya memang di Pulau Soro ya. Di Pulau Soro saudara. Tapi saya senang ketika saya melayani, ada yang nyamoni, ada yang bayar hotel, ada yang ngejak makan saya di perempatan alun-alun itu di pojokan itu makan kikil saya habis 2 piring. Luar biasa. Saya inapnya di hotel sehari, ada yang bayari, berikutnya saya ditarik nginep di rumah seorang ibu yang kaya raya. Luar biasa. Cuma ada sangoni ngomong-ngomong. Tidak apa-apa. Saya melayani. Ketika saya melayani, saya layani Tuhan Yesus. Yang memberkati, yang menolong saya adalah Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Siap melayani saudara? Amin. Atau siap innalillahi? Iya kan? Tidak berguna. Tidak berguna buat apa? Iya kan? Itu di mana ayatnya saudara? Ayatnya di mana? Yohanes 15 ada ya. Cara yang tidak berbuat dipotong. Pohon ara itu juga yang ditanam di kebun anggur, kalau tidak berbuah, potong. Matius 3:10, kapak sudah sedia di bawah akar pohon, kalau tidak mengeluarkan buah yang baik juga ditebang. Ya. Persoalannya malam ini setelah kita dengar firman Allah, kita mau dipakai Tuhan atau kita mau dipotong? Sampai di sini. Melayani. Tuhan pasti akan memberkati kita luar biasa. Seperti Tuhan berkati Musa, seperti Tuhan berkati Zakaria, seperti Tuhan berkati saya yakin saudara pun pasti akan diberkati. Kita berdiri, hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku akan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Malam ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami masih hidup, kami tahu ini adalah kesempatan yang berikan bagi kami. Dan kesempatan yang ada tidak kami sia-siakan. Kami pakai untuk setia berbakti, setia melayani. Dan kami yakin Tuhan, manakala kami setia berbakti, setia melayani, pada saat seperti itulah berkat-Mu dicurahkan atas kami semua. Kami belum mengalami berkat yang luar biasa, seperti Musa, seperti Zakaria, seperti juga hamba-Mu Tuhan. Kau memberkati luar biasa. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada, berkati dengan sepenuh-penuh berkat Engkau. Sebentar pulang, sertai perjalanan, jauhkan dari berkat bukan dari Engkau, pulangkan semua dengan sepenuh-penuh berkat Engkau. Apapun yang anak kerjakan, bahkan di mana mereka bekerja berusaha berkati,
semuanya keberkatan, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, akhirnya tumpanglah tanganmu atas hidup kami masing-masing. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, persekutuan Roh Kudus, berkat rahmat, anugerah, sejahtera, sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus melimpahkan bagi kami semua dari malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kalian berdua. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Yusak. Kami di sini juga diajak melayani sama Pak Wijaya, diajak melayani ke desa-desa juga sama. Puji Tuhan. Tapi kami berusaha ya, mungkin belum sempurna, tapi kami mau berusaha untuk melayani. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kami minta berdoa syafaat. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan, kami ingin menyerahkan bangsa kami, Indonesia tercinta ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat, manfaat yang dari surga turun atas mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya, memimpin bangsa kami ini dengan mempunyai roh takut akan Tuhan, dan apa yang mereka lakukan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau melawan bangsa kami ini ya Tuhan. Jauhkan bangsa kami ini dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan, Engkau terus melawat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan para gubernur, wali kota, bupati juga ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan bekerja untuk mereka ya Bapa, sehingga mereka benar-benar dapat melaksanakan tugas pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dengan mempunyai roh takut akan Tuhan. Juga RT, RW, lurah, semuanya Tuhan, dari pejabat yang pemerintahan yang tertinggi sampai ke yang terendah. Kiranya Tuhan terus melawat kami semuanya. Tuhan, Engkau pimpin kami semuanya sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab dan mempunyai roh takut akan Tuhan. Singkirkan ya Tuhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan mengganggu jalannya pemerintahan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang ambil alih ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menyertai para pemimpin bangsa kami ini, sehingga negara kami ini aman, tentram, dan damai ada di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terkhusus kami juga menyerahkan kota kami yang tercinta ini, kota Malang ya Tuhan. Engkau juga melawat kota Malang ini ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat yang dari surga kepada Bapak Wali Kota, Bupati, dan Lurah, Camat, RT, RW semuanya Tuhan. Tuhan sendiri yang campur tangan ya Tuhan, memimpin mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab yang ada di dalam kuasa kasih-Mu. Tuhan, kami juga serahkan gereja-gereja kami ya Tuhan di Indonesia ini. Kiranya Tuhan, Engkau juga menyertai para pemimpin gereja semuanya yang terlibat di dalam kepengurusan gereja. Kiranya Tuhan, Engkau juga
menyertai mereka dimanapun mereka berada, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan terus menjadi berkat bagi negara tercinta ini, dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk mempunyai roh takut akan Tuhan dan selalu melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kami percaya Tuhan, gereja-gereja ini akan menjadi berkat bagi bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan komunitas JIG ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau menyertai Bapak Wijaya yang sudah memimpin kami JIG Sokan ini. Kiranya Tuhan hikmat marifat yang dari surga turun atas beliau, juga istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, kami percaya Tuhan, Kau hikmat marifat yang dari surga terus menyertai beliau, sehingga JIG Stokan ini makin hari semakin dipakai lebih dan lebih lagi ya Tuhan, untuk meluaskan kerajaan-Mu dimanapun kami semuanya berada. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Yusakteng yang hari ini sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai beliau semakin hari semakin luar biasa. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Isilah bejananya ya Tuhan, sehingga dimanapun beliau berada senantiasa dapat menjadi berkat bagi sesama, dan semuanya hanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua doa kami dan permohonan kami ini jauh dari sempurna, hanya kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa untuk persembahan. Bapak kami yang ada dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tumbuh subur di hati kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu buat pegangan hidup kami. Tak lupa kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Kau berkati Tuhan luar biasa dan lebih dahsyat dari segalanya ya Tuhan. Kesehatan, panjang umur, biarlah tetap menyebarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak. Sebentar kami akan memberi persembahan ya Tuhan. Biarlah persembahan itu Kau pakai untuk kerajaan Tuhan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang memberi persembahan itu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang tiada sempurna Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Pujian ini ditulis di dalam bunyi Amsal ya. Betul, 100 bunyi. Hebat bunyi. Ya, bunyinya
tersenyum ya. Haleluya. Kita mau tersenyum ya. Tuhan, kita mau pujikan pujian ini dengan berdiri ya, dengan senyum. Kalau perlu dibuka, kalau maskernya dibuka. Haleluya. Ya, shalom. Shalom. Sebelumnya terima kasih buat pendeta Yusapen. Mungkin keadaan rotok-rotok flu ya, tapi luar biasa. Ini saya pun ya tanya beliau nggak apa-apa, beliau masih di sini. Saya nggak pernah ngasih tema ini. Jadi saya yakin sudah firman Tuhan itu pasti turun dan tepat pada waktunya. Saya tadi duduk di sini cuma hanya mantuk-mantuk Tuhan Yesus disebut. Jadi di antara Yestokam, tadi Yestoya, tadi Om bikin hari ini Yestopin ya. Pak Gunawan mungkin mau bikin juga apa ya, tapi di atas itu semua tetap Yesus is good karena Tuhan Yesus baik. Ya saya nggak beli tema sama Pak Ustaz Peng, tapi ini benar-benar kita diingatkan untuk apa kita jadi seperti Musa di usia yang sudah tadi 70, 80, kalau mau ditambah lagi sudah Musa nyuruhnya apa menghitung.
Terus kita suruh seperti Zakaria sampai kamu nggak punya anak, nggak dapat berkat, ayo disuruh apa, melayani. Kalau dia mandek ya sudah, tadi ngomong game over, apapun dilakukan akhirnya dapat berkat. Itu untuk apa? Yaitu melakukan apa? Melayani. Di sini komunitas kami yang nomor 1 diutamakan itu, kita yang beda ini apa sih? Melayani. Iso gak iso melayani wis. Pasti Tuhan nanti kasih karunia. Ojo moro mek diem tok, waduh gak iso, waduh kesel, waduh wis tuwek, wis gak iso apa-apa. Nah itu susah. Ya, kita sudah diberikan teladan-teladan yang luar biasa. Ini saya kenal Bu Yai, Bu Marta, Bu Endang, Bu Rika, semua. Ayo Bu Pris, ini mah luar biasa. Tante Yeni ini mulai apa? Wis mulai melayani. Tunggu, sudah Tuhan sudah janji. Wong Zakaria aja sampai umur segitu belum punya berkat anak tapi dikasih. Nah, ini sudah mulai muncul lagi Wilun. Nah, Wilun sudah mulai berani doa, berani bersaksi. Terus Pak Gunawan, semua akan ada perubahan. Dengan apa? Serius untuk melayani. Jadi siap ya, di komunitas kita harus siap untuk melayani, siap ya. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita bangkit berdiri. Nah ini nanti berhubung di Pujasera itu masih ada 50% codingannya, jadi bayar separuh. Kalau kiranya mau berkunjung di sana, ayo sedih aja ke sana. Di situ tidak harus mengeluarkan kocek Pak, besar-besaran enggak. Saya jamin di bawah harga 15.000 sudah kenyang. Ya seperti itu ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu di ibadah hari ini Tuhan. Kau sangat luar biasa baik Tuhan. Tuhan, terlebih firman-Mu Tuhan yang menegur kita semua Tuhan untuk setia, semakin mendekat dengan Engkau, semakin intim dengan Engkau Tuhan, terlebih mau melayani. Saya yakin Tuhan, saya tidak ingin menjadi pokok anggur yang tidak berbuah Tuhan, bukan karena ketakutan akan dipotong dan dibuang, tapi ketulusan hati ini Engkau uji Tuhan. Kiranya kita semuanya makin mendalami untuk mengerti kasih-Nya dan membalasnya dengan melayani. Terima kasih Tuhan, kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga sama-sama katakan amin. Mari silakan yang doa makan ya. Silakan yang doa makan. Bapak itu mari kita berdoa berkat Tuhan Yesus. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Pada malam hari kami sedang memainkan jasmani dan sebentar lagi kami akan mendapatkan berkat rohani ya Tuhan Yesus. Sebelum kita makan dan kita minum, sucikanlah makanan dan minuman ini. Juga yang tangan-tangan yang memberkati kau beri berkat, kembalikan berlipat ganda ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.